Nah, sekarang kita sudah ada di dapur. Aku hari ini mau masak tumis tauge pakai ikan asin gabus yang sudah aku potong kecil-kecil. Ini sih masaknya gampang sekali ya. Ini menu kalau aku lagi males masak tapi kepengen makan enak. Ini bisa jadi eh, apa sih, pemikat lah, biar walaupun sederhana tapi masih tetap disantap dengan mantap. Jadi aku kasih lihat bahan-bahannya apa saja dan caranya seperti apa. Mungkin kalian pada minta pinter masak dari aku ya. Cuma aku mau kasih lihat aja apa namanya, ini loh yang bisa aku masak. Iya, cus. Jadi bun, ini bumbu yang aku pakai, bawang bombay satu setengah juga boleh, atau bawang merah ya. Cuma bawang merah aku irit-irit karena lumayan lumayan mahal. Aku pakai bawang merah kalau aku mau masak eh, yang bumbunya seperti ya, eh, bumbu ayam goreng kayak gitu-gitu, aku pakai bawang merah. Ini bawang putih, cabe aku biarkan utuh karena suamiku nggak makan pedes ya. Jadi kalau gini bisa aku kayak pecahin gitu di mangkok, di nasiku, jadi dia ada sensasi pedasnya. Ini ikan gabus yang sudah aku potong kecil-kecil, toge tentunya. Tapi di sini sih, di Belanda sih jarang ya kalau orang masak toge dibersihin dulu. Waktu aku pertama kali datang bikin soto gitu, aku bersihin tuh ujung-ujungnya tuh, sampai bete juga sih. Ya ampun, bego banget ya. Tapi di sini teman-temanku nggak ada yang bersih, jadi aku ikutan mereka. Ya siapa sih yang lihat, kan cuma buat makan sendiri ya kan. Terus ada totole, ada eh, garam dan lada. Itu aja sih, basis banget ya, bumbunya basic sekali. Terus kita panaskan minyak. Pertama-tama aku mau menggoreng ikan asinnya terlebih dahulu supaya garing gitu ya. Soalnya kalau langsung dimasukin ke taugenya ya anyep kali ya rasanya ya. Kayak gitu bun. Nah itu aku tunggu panas dulu sesaat. Nah sekarang kita masukin ikan asinnya, jambal roti deh nih ya, jambal roti kita masukin, goreng sebentaran sampai agak kuning coklatan dan agak sedikit garing gitu ya. Wanginya semerbak, belum diprotes tetangga, jangan sampai deh. Soalnya aku dengar juga ada beberapa cerita dari kenalanku di kenalanku orang Indonesia yang tinggal di Belanda gitu. Mereka kadang diprotes tetangganya gitu, karena bau banget. Kita masukin daun bombay, bawang bombay, sing, bentar lagi ya. Putih sama bawang putih jangan ya, takutnya dia gosong. Lupa sebenarnya sih, mesti ikan asinnya aku ini ya bun, aku angkat dulu ya, bodoh deh. Terus nanti rencananya sih aku mau makannya pakai beras. Kayaknya aku kemarin tuh masih inget kan, waktu yang kemarin aku kan ke Jerman, aku nemu ini bun. Nah aku beli ini kayaknya beras apa ini, merah gitu ya. Cuma bayangin dong, ini kan aku nggak tahu caranya bagaimana manasinnya, tapi nanti aku kebetulan punya Google Lens, jadi nanti aku bisa googling. Kayak sih tinggal dipanasin di microwave berapa menit gitu ya. Nanti aku lihat ini kayak simbolnya sih simbol microwave, 1 atau 2 menit. Nah aku rencana mau makannya pakai ini.
nggak tahu ini enak apa belum. Ini artinya bukannya aku jorok ya, ini memang kalau kalau ini apa namanya nih bahasa Indonesianya, kalau spatulanya itu dari kayu, kalau sering kepake dia warnanya jadi gelap, bukannya nggak bersih ya, ini jadi gelap dia warnanya. Kenapa bun? Ini karena sering dipakai, aku tuh sering masak, ini spatula kesayanganku kayak gitu. Aku nggak punya sih, punya yang dari plastik apa sih namanya itu, bahan apa ya, tapi aku suka yang kayu gitu tuh kan. Bukannya jorok ya bun, ini emang karena sering kepake juga, bukannya gosong ya, bukan. Ini kan kayu, bukan daging. Oh ya, kayaknya udah mulai wanginya enak nih. Bawang bombanya kita masukin si cabai jablainya, masukin toge dimasukin. Ini banyak banget ini, aduh sehat banget nih. Toge dimasukin, bun, kayak begini udah semuanya kecampur rata menurut aku. Lalu aku tambahin lada putih secukupnya, garam secukupnya, jangan terlalu asin ya, kan dikan asin nih, lupa deh, sama totole. Lalu kita aduk-aduk lagi bun. Kalau aku masak toge itu aku nggak sampai matang banget ya, karena aku suka toge yang masih agak krius-krius gitu katanya, namanya krius-krius dibilangnya. Jadi aku ini udah hampir matang sih menurutku, asalkan bumbunya semua campur rata, jadi garamnya tuh merata nih sama yang tadi aku masukin. Cus, udah deh aku matiin. Nanti aku makannya pakai tempe goreng, sama aku sih rencana, oh ya, aku masih punya KFC, ayam goreng yang dari KFC. Udah gitu aja, kayak gitu. Suamiku aku kasih ayam goreng buatanku, aku sukanya ayam KFC yang ada tepung-tepungnya. Itulah makanya kenapa makan nasinya dikurangin, karena kalau nasinya udah banyak terus tepung ayamnya diketepungin, ya kebablasan lah, seperti itu bun. Oke, gini lah, masak nggak bisa pakai tangan ya, mesti dua tangan ternyata. Udah hampir matang, jadi sedikit kan, kelihatan doang banyak. Udah mencit, udah mengeluarkan air togenya, jadi dia mencit gitu. Oke, nih bun, udah matang, udah aku taruh di mangkuk yang cantik ini. Jadi banyak juga ya, padahal kita cuman berdua ini, cuma pasti habis lah karena enak banget tadi udah aku coba. Nah bunda, selamat mencoba resep ini. Kalian juga pasti sudah tahu resep ini, cara buatnya gimana ya. Mungkin ada request aku mau masak apa untuk kalian, atau aku harus buat masakan Eropa. Kalau aku bisa dan ada waktu, pasti aku buat masakan kesukaan kalian ya. And buat kalian yang membuat resepku ini, jangan lupa tag aku ya, karena aku pengen tahu ada berapa orang nih yang mau bikin toge, cah toge ikan gabus ini. Sekian dulu ya vlog aku kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dah bunda, assalamualaikum. Nah ini bunda, ini masakan kedua aku, masakan makanan kesukaanku, yaitu
balado telur. Bumbunya simple saja karena ini juga apa ya, sisaan. Jadi aku ada telur yang udah aku rebus beberapa biji gitu. Terus aku pikir mau bikin apa ya. Akhirnya aku pikir aku ada tauge. Aku bikin cah tauge tadi sudah. Terus aku buatlah balado, sambal balado telur. Tapi karena suami nggak suka pedes, jadinya aku satu telur aku sisain buat dia gitu loh. Jadi nanti tuh kalau ala-ala Belanda sih biasanya sih diin aja telurnya, nanti tuh di kasih chili sauce yang buat makan lumpia gitu loh. Jadi agak-agak manis seger gitu loh, kayak gitu aja sih. Terus tadi telurnya sudah aku aku goreng lagi di air fryer gitu. Jadi warnanya juga agak enggak gitu bagus lah ya, tapi ya untuk menghemat waktu dan tenaga aku masukin air fryer. Nah bun, ini bumbu-bumbunya ya. Bumbunya sih simple saja bun. Aku ada di sini, aku ada cabai merah besar yang sudah aku potong-potong untuk mempermudah penggilingan. Bawang merah gitu, nih bawang merah ya bun. Bawang putih, ada tomat, dan ini telur yang tadi aku bilang aku masak di air fryer. Lalu kemudian aku mau kasih lihat bun, ini tomatku ini asli biologis ya, dari kebunku. Bagus banget kan tuh, sehat tomatnya, nggak ada binatang atau serangga yang memakannya. Nah aku mau bilang nih bun, beberapa minggu yang lalu, kayaknya enggak deh, sebulan yang lalu, aku tuh ke Beverwijk mau lihat-lihat gitu ya. Beverwijk tuh semacam pasar besar, bazar gitu ya, di dekat-dekat Amsterdam situ. Terus aku ketemu cabai merah besar ini, sekilonya murah banget bun, cuma 3 euro ya. Lalu aku beli. Di sini tuh kalau di Belanda tuh biasanya kalau musim panas tuh banyak orang Asia tuh pada beli cabai merah besar yang banyak gitu, karena kan lumayan murah ya, bisa sampai sekilo tuh 3 euroan atau mungkin 2 euro juga ada gitu. Aku nggak tahu ya di mana belinya mungkin ya, tapi aku nih beli 3 euro sekilo. Langsung aku beli 2 kilo, lalu aku taruh di freezer. Jadi kapan aku butuh tinggal aku keluarin. Udah gitu karena kita ada air panas gitu dari keran ya. Terus ya sebentar agak didiemin gitu di air panas, udah terus bisa kita gunakan gitu bun. Karena kalau udah mulai musim dingin tuh cabai merah besar ada, cuman lumayan mahal. Makanya kita selalu beli tuh cabainya tuh di pasar. Di sini ada pasar tiap Sabtu ya, terus beli yang banyak kita masukin ke freezer gitu bun. Ya. Nah, sekarang aku masukin semua bahan-bahannya ke blender ya. Ini aku punya blender dari Mitoshiba. Gitu. Aku masukin semuanya kecuali tomat ya. Tomat biasanya sih aku masak gitu ya, sama di panci, di teflon gitulah. Ya. Nah bun, aku kasih tahu juga ya, ini tadi udah aku giling, dia udah halus, bagus banget, cuma dalam hitungan 1 menit gitu
tuh ya, dia udah halus banget. Dan aku kasih tau ya bun, dulu aku tuh pakai blender tuh merek buatan sini ya, buatan Eropa ya, semacam Philips atau Braun, itu merek-merek bagus ya bun. Cuman yang aku nggak suka tuh kalau Mitochiba kan begini ya, ini mesinnya tuh apart ya, sama bagian tutupnya tuh kan. Jadi tuh cara bersihnya gampang banget gitu loh. Ini nggak usah dibersihin ya, tinggal tutupnya aja gitu kan dibersihin ya. Inilah harus dicuci, dibersihkan. Nah kalau merek sini itu tutupnya itu kalau nggak salah, aku tunggu deh ya, tutupnya itu susah banget dibersihinnya. Jadi apa ya, kalau ini kan begini tuh ya kan, gampang gampang dibersihinnya gitu loh, dengan spons juga udah bersih. Cuman kalau yang buatan sini tuh sampai dalam-dalamnya gitu tuh, rubber-rubbernya, karet-karetnya gitu susah dijangkau gitu ya, jadinya kurang higienis gitu loh. Itu sih salah satunya kelebihan Mitochiba yang sering aku pakai ini. Lagi pula apa ya, banyak juga orang Indonesia di sini yang menggunakan Mitochiba ya, karena mungkin mereka tertarik dengan mata pisaunya yang 4 atau 6 gitu ya. Aku punya juga sih mata pisau yang 6, itu aku bikin kalau aku bikin bakso, mantep banget, sukses, dijamin sukses bikin bakso pakai Mitochiba. Karena dagingnya tuh karena mesinnya itu kan nggak bikin panas tempat ininya loh, tempat penggilingannya. Jadi selalu sukses aku kalau bikin bakso pakai Mitochiba. Oke, kembali ke yang ini ya. Jadi tuh selain kelebihannya buat aku higienis gitu ya, terus dia ini cepet banget kalau untuk menghaluskan bumbu-bumbu masakan. Kalau aku biasanya kalau pakai merek sini tuh aku giling berapa lama, udah gitu aku buka tutupnya, aku bersihin aku iniin pinggirannya, aku bersihin, terus aku giling lagi gitu terus sampai sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi Mitochiba itu bener-bener cepet banget. Itu loh buat aku kelebihan dari Mitochiba itu. Satu, dia higienis, gampang ngebersihinnya. Yang kedua, cepet banget menghaluskan bumbu masakan. Itu Bon ya. Jadi aku yakin kalian di rumah juga pakai Mitochiba. Coba deh, ada nggak kelebihan lain yang selain mata pisau yang 4 ini yang tajam, apalagi kelebihan lainnya yang kalian temukan di produk dari Mitochiba ini? Kasih tahu ya. Oke Bun, sekarang bumbu yang halus ini lagi dimatengin. Cakep banget tuh warnanya, cakep banget gitu kan. By the way, aku masukin tomat kan, udah, kalau kalian nggak bisa cium tapi aku nyium wangi. Masukkan tomat, lanjut lagi ya Bun, cuma sedikit pedes gitu. Ini cabai yang tadi ini gede, tapi gede-gede bohong, alias nggak gitu pedes, tapi warnanya cantik ya, mantap kan Bun. Kita akan tambahin garam. Nih aku masukin telur 1, 2, 3, 4. Nah ini 1 buat suamiku. Udah jadi nih, mantep banget. Aku taruh mangkuk dulu ya. Jadi aku kasih lihat gimana penyajian telur buat suamiku tercinta. Nah Bun, ini hasil masakanku hari ini. Ternyata aku masih ada pete, jengkol di freezer, sama ikan apa tuh, ikan teri Medan ya, di freezer. Aku keluarkan itulah, aku goreng sampai garing, aku masukin ke sambal balado telurku. Jadinya kan tambah mantep lagi ya Bun. Tuh,
Aku biasanya kalau pulang ke Indonesia tuh selalu bawa jengkol. Aku bawa jengkol sama kulit-kulitnya, lalu tuh di Belanda aku rebus, semuanya aku rebus, nggak terlalu matang ya, setengah matang gitu. Terus aku plastik-plastikin sekian gram gitu, jadi kalau aku mau masak tuh tinggal aku keluarin dari freezer gitu lebun. Ini akan waktu. Nah, tadi aku bilang kan, ini telur balado buat suamiku. Nah, aku biasanya aku kasih ini nih, sambal jadi-jadian. Aku kasih ini, sweet chili sauce. Dia udah seneng banget. Tuh gitu kalau orang Belanda mau aku giniin. Udah. Nah, ini telur Belandanya. Ini telur baladonya orang Belanda. Kayak gini.